Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai laporan keuangan dari PD Mitra ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana cara mengatur link akun, kemudian mengatur pajak serta mengatur sistem HYOP atau preferensinya. Nah, pada pertemuan ketiga ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara membuat daftar customer ya. Kemudian membuat daftar supplier serta saldo piutang atau menginput saldo piutang dan saldo utang, dan yang terakhir adalah bagaimana cara membuat persediaan barang dagang atau menginput semua persediaan barang dagang yang ada. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk data-data customer serta data suppliernya. Oke, di sini untuk data customer, di sini yang pertama ada Ilham Komputer, kemudian ada Maulana Komputer, ada Akbar Komputer dan seterusnya di sini. Kemudian data supplier serta daftar saldo piutang dan daftar saldo utang dagangnya. Baiklah, untuk membuat daftar kartu pelanggan atau daftar customer di sini yang pertama, setelah beranda Command Center ini muncul seperti ini, kita masuk ke card file ya. Jadi untuk membuat daftar atau membuat kartu pelanggan atau daftar customer, yang pertama kita pilih menu card file, kemudian kita pilih card list di sini. Nah, di sini tampilan card list muncul, di sini masih kosong ya, jelas masih kosong karena kita belum pernah membuat daftar customer. Maka di sini untuk menginput daftar customer, yang pertama yang kita lakukan adalah pastikan di sini yang aktif adalah menu customernya. Kemudian kita ke bawah, di sini pilih new untuk membuat daftar customer baru. Oke, di sini sebutkan nama customernya. Perhatikan di sini untuk yang pertama Ilham Komputer. Baiklah, untuk mempercepat waktu saya copy saja di sini, atau bisa saja kalian langsung ketik ya. Atau ini saya akan copy saja di sini untuk mempercepat. Saya letakkan di sini. Oke, kemudian setelah kalian tulis Ilham Komputer, kalian enter. Lalu kemudian di sini masukkan card ID-nya. Ini kita ambil dari nomor customer-nya, nomor pelanggan di sini ya. Kita masukkan di sini. Oke. Kemudian kita masukkan alamatnya, kita ambil dari alamat ini. Lihat di sini. Kita masukkan alamatnya, lalu city-nya di sini, lihat di sini ada Bandung ya, berarti kita tulis Bandung aja di sini. Kemudian state-nya di sini adalah Jawa Barat, kode pos kosongin, country-nya adalah Indonesia. Ya, seperti ini. Kemudian di sini ada phone number, nomor telepon ya. Oke, kita masukkan untuk nomor telepon ini. Jika di sini hanya ada satu nomor telepon, maka bisa kalian masukkan di phone 1 ini. Ya, kalau sudah seperti ini, kita oke. Oke, lanjut yang kedua, new lagi. Oke, kita masukkan yang kedua adalah, yang pertama adalah Ilham Komputer, kemudian yang kedua di sini ada Maulana Komputer. Kita masukkan di sini. Kemudian di enter, masukkan nomor ID-nya. Oke, lakukan seperti tadi secara terus menerus sampai pada kode 4 itu. Caranya sama seperti tadi. Oke, untuk daftar customer selesai. Kemudian yang selanjutnya kita akan masukkan untuk daftar suppliernya nih. Oke, kalau tadi daftar customer, sekarang kita masuk ke menu suppliernya untuk menginput daftar supplier ini. Oke, yang pertama caranya sama seperti tadi. Untuk membuat daftar supplier baru, kalian ke bawah pilih new di sini. Oke, lalu
caranya lakukan sama seperti pada saat kalian input data supplier. Oke, namanya kita ambil dari sini. Yang pertama ada PT Tiara di sini. Oke, kita masukkan di sini. Lalu enter. Lalu masukkan kodenya di sini, kode suppliernya S001, kita masukkan ke sini. Oke, alamatnya kita ambilkan di sini. City-nya masih Bandung ya, kotanya Bandung. Oke, state-nya adalah Jabar sini. Country Indonesia. Nomor teleponnya ini kita ambilkan dari nomor telepon ini. Oke, kalau sudah lakukan seperti tadi. Oke, new lagi langsung. Oke, baik, untuk data customer dan supplier selesai kita input. Nah, setelah selesai menginput data customer dan data supplier, kita close. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba memasukkan atau menginput daftar saldo utang dagang dan daftar saldo utang dagang. Oke, daftar saldo piutang dagang, dan daftar saldo utang dagang. Nah, kita akan masukkan dulu untuk daftar saldo piutangnya. Nah, langkah-langkah untuk menginput daftar saldo piutang yang pertama adalah kita masuk ke menu setup, kemudian kita masuk ke menu balance, dan kita pilih ke customer balance. Klik seperti ini. Oke, perhatikan di sini untuk data saldo piutangnya. Yang pertama kita akan input untuk daftar saldo piutang atas nama Ilham Komputer. Oke, kita bisa klik yang Ilham Komputer, berarti yang ini. Nah, di sini untuk mencatatkan daftar piutang dagang, maka setelah kalian klik Ilham Komputer tadi, kalian langsung klik add cell ini. Oke, add cell seperti ini. Oke, langsung enter. Oke, perhatikan di sini terminnya otomatis net 30 atau N/30 sesuai dengan daftar pajak atau pajak yang kita atur di awal. Oke, kemudian invoice-nya di sini kita masukkan untuk nomor fakturnya, berarti yang Ilham Komputer, berarti yang ini. Oke. Kita copy aja biar cepat, mempercepat ya. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 25 November, tanggal 25 November 2016. Oke, di sini customer PO-nya kosongin saja. Oke, memonya biar seperti ini. Nah, untuk total including tax ini kita ambil dari total antara penjualan plus PPN outcome, sehingga di sini total piutangnya adalah 34.100.000. Berarti kita ambil yang ini. Oke, untuk total utangnya kita taruh di sini ya. Kemudian kita aktifkan di sini PPN-nya, kita tap ke sini. Otomatis di sini nilai PP-nya akan langsung terisi sebesar 3.100.000 sesuai dengan kolom PPN di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, klik record. Oke. Ya, lalu yang kedua kita masukkan yang kedua. Di sini kedua adalah Maulana Komputer. Oke, kita masuk ke Maulana Komputer. Kita klik di atas ya, klik di sini, kemudian pilih Maulana Komputer, berarti yang ini use customer. Oke, lalu kita add cell. Nah, Maulana Komputer, klik enter. Oke, langsung invoice-nya kita masukkan untuk yang F11 garis miring 25 ini. F11 garis miring 25. Oke, lalu tanggalnya di sini adalah tanggal 29 tahun 2016. Oke, nilai piutangnya di sini adalah penjualan 26 juta, PPN 2.600.000, sehingga nilai piutangnya adalah 28.600.000. Kita inputkan di sini 28.600.000. Dan tab kanan, maka otomatis PPN-nya di sini akan muncul 2.600.000 sesuai dengan kolom PPN sini 2.600.000. Oke, kalau sudah kita record.
Ya. Selanjutnya kita masuk ke customer yang ketiga, yaitu Akbar Komputer. Kita pilih di sini Akbar Komputer, berarti yang ini. Oke, use. Lalu kita add cell. Oke, masukkan di sini invoice-nya adalah F11/10. Oke, tanggalnya di sini adalah tanggal 23. Kemudian nilai piutangnya di sini adalah 23.100.000. Oke, tab ke kanan sehingga nilai PPN di sini ada 2.100.000, sudah sesuai dengan sini. Oke, kalau sudah kita record. Oke, perhatikan di sini untuk memastikan bahwa daftar saldo piutang yang kita masukkan itu sudah benar, maka perhatikan untuk di kolom out of balance ini pastikan di sini ada 0. Artinya jumlah piutang yang ada ini sesuai dengan saldo piutang yang ada di daftar akun. Oke, kalau sudah kita close. Lalu kita masukkan yang selanjutnya, yaitu daftar saldo utang dagang. Oke, caranya adalah kita masuk ke menu setup, kemudian pilih balance, lalu pilih supplier balance untuk daftar saldo utang. Oke, kita masukkan untuk daftar saldo utang yang pertama dari PT Tiara di sini. Sama caranya tadi, kita klik di sini PT Tiaranya, kemudian pilih add purchase ya. Lalu masukkan di sini nomor fakturnya. Ya, ini kita masukkan ke sini. Lalu di sini tanggalnya adalah tanggal 23 2016 ya. Oke, nilai hutangnya di sini adalah 23.100.000. Kita masukkan sini 23.100.000. Tak ke kanan, perhatikan 2.100.000 untuk nilai PPN-nya. Oke, sudah benar. Lalu yang kedua, record dulu. Oke. Yang kedua adalah CV Anggita. Kita klik di atas sini, CV Anggita, use supplier, lalu kita add purchase. Oke, kita masukkan untuk nomor fakturnya di sini. Ya, tanggalnya adalah tanggal 20. Jumlah hutang yang muncul di sini adalah pembelian 16 juta ditambah PPN 1.600.000 sehingga ketemulah nilai hutangnya 17.600.000. Kita tap ke kanan, maka otomatis PPN-nya akan ketemu sebesar 1.600.000. Ini sudah sesuai. Kita record kalau sudah. Oke, yang terakhir adalah PT Putri. Kita pilih di sini PT Putri. Oke, use. Kita pilih add purchase. Oke, masukkan untuk yang PT Putrinya. Oke, jumlahnya adalah 28.600.000 untuk nilai hutang kepada PT Putri. Tap. Oke, sehingga nilainya di sini adalah 2.600.000 untuk PP-nya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai kita record. Oke, di sini ada congratulations ya, selamat, berarti yang kita input ini sudah benar. Kita cek di sini apakah out of balance-nya 0. Oke, di sini sudah 0 untuk out of balance-nya. Artinya untuk daftar saldo utang dan piutang ini sudah selesai. Kita close kalau sudah. Dan yang terakhir adalah kita akan coba untuk memasukkan persediaan barang dagang ini. Oke, untuk menginput daftar persediaan barang dagang, kita masuk ke inventory. Lalu kita masuk ke item list. Ya, yang pertama kita buatkan daftar nama barangnya dulu. Oke, di sini caranya adalah untuk memasukkan atau membuat daftar barang dulu. Yang pertama adalah kita pilih new di sini. Ya, di sini masih kosong, belum ada daftar barang dagang. Kita buatkan dulu, pilih new. Oke, yang pertama untuk barang dagang yang pertama adalah di sini item numbernya adalah T130IC. Itu untuk item numbernya. Oke, kita paste di sini, enter. Untuk nama barangnya adalah Portage M300. Oke. Oke, kalau sudah kita ke bawah sini, perhatikan di sini untuk I buy this item ini kita checklist, I sell this item ini juga kita checklist, I inventory this item ini juga kita checklist. Setelah sudah kita checklist, maka kita akan link di sini. Untuk I buy this item ini kita link ke cost of goods sold. Ya.
ya, sini use. Kemudian untuk yang I sell this item ini kita link ke akun sales. Dan yang terakhir adalah I inventory this item, ini akan kita link ke inventory atau merchandise inventory use. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke buying detail ini. Oke, buying detail. Perhatikan untuk buying unit of measure ini kita tulis di sini satuannya adalah unit. Number of itemnya 1 di sini. Untuk tag kode Wenbox-nya ini jangan lupa kita link ke PPN bahwa setiap adanya penjualan kita akan ada namanya pajak. Oke, kalau sudah seperti ini kita masuk ke selling detail. Ini sama, setiap penjualan satuannya adalah unit 1. Tag kodenya ini juga kita gunakan PPN. Oke, kalau sudah use, kalau sudah oke. Oke, kita masuk ke daftar yang kedua, new lagi. Oke, kita masukkan nama barang yang kedua, kodenya kita masukkan dulu, enter. Oke, kita masukkan nama barangnya satelit. Lalu kita checklist yang di bawah, checklist semua. Oke, otomatis dia akan link karena pertama sudah kita atur tadi, sehingga yang kedua ini kita otomatis akan mengikuti. Oke, setelah ini kita masuk ke buying detail. Ini unit, PPN sudah. Ini pun sama, selling detail, PPN, unit juga sama. Oke, kalau sudah oke. Ya, close. Itu untuk membuat daftar persediaan barang dagang. Nah, sekarang langkah selanjutnya setelah daftar barang dagang sudah kita input, maka selanjutnya adalah kita akan menginput nilai persediaannya. Untuk portrait 20 unit dan untuk satelit adalah 16 unit beserta harga pokok masing-masing barang yang ada di persediaan barang dagang ini. Nah, untuk menginput nilai persediaan dan harga pokok dari masing-masing persediaan, kita masih di inventory, kita masuk ke menu adjust inventory. Oke, klik seperti ini. Oke, tanggalnya ini kita ganti tanggal karena awal berarti tanggal 1 Desember 2016. Oke, di sini keterangannya bisa kita tulis persediaan barang dagang. Oke, lalu selanjutnya kita akan panggil nama itemnya. Oke, kita klik di sini. Nah, untuk memanggilkan nama item kita tab. Oke, yang pertama kita akan masukkan nilai dari portage ya. Kita klik portage-nya use. Kemudian di sini quantity kita masukkan untuk jumlahnya ini 20 unit untuk yang portage. Kemudian harga per unitnya itu adalah 16 juta. Sehingga jumlahnya di sini. Kemudian akunnya kita link ke persediaan ini. Merchandise inventory. Oke, use. Oke, lalu yang kedua kita masukkan daftar barang yang kedua, kita tab lagi, kita panggil satelitnya use. Oke, kita masukkan jumlahnya 16 unit, harga per unitnya adalah 12.500.000. Oke, kita link juga sini ke persediaan. Use. Oke, kalau sudah semua kita masukkan, kita record. Nah, untuk melihat bahwa item jumlah item barang dan jumlah harga pokok barang ini sudah masuk, maka kita bisa lihat di item list ini. Perhatikan untuk on hand-nya ini sudah terisi.